Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my beloved student. Kita hari ini sesuai dengan janji Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat jamaah dan sholat munfarid. Dua hal, sholat jamaah dan sholat munfarid. Ini bagian dari pelajaran kita di pekan-pekan yang lalu tentang sholat fardu. Dan Bapak juga sudah mengharapkan kepada Anda semua, sudah harus bisa menghafal semua bacaan sholat fardu itu. Nah, kita sudah berikan tanggung jawab itu dan alhamdulillah Anda sudah menyetorkannya melalui video ke Bapak, dan mudah-mudahan itu betul-betul dihafal dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi menyelami ke masalah fikihnya tentang ibadah sholat ini, yaitu sholat jamaah dan sholat munfarid. Yang pertama, sholat jamaah. Kemarin Bapak sudah pernah singgung, sholat jamaah itu sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi minimum untuk sholat berjamaah itu harus ada dua orang. Jamaah itu dari kata jamaah yajma'u, artinya berkumpul. Jadi kumpulan dua orang atau lebih untuk melaksanakan sholat secara bersamaan atau bersama-sama dengan dua unsur. Nah, jadi harus ada dua unsur dalam sholat jamaah. Yang pertama harus ada imam. Oke, yang pertama harus ada imam. Yang kedua harus ada makmum. Imam itu siapa? Makmum itu siapa? Imam adalah orang yang bertugas untuk memimpin jalannya sholat. Yang kedua, makmum. Makmum adalah orang yang dipimpin oleh imam. Jadi makmum harus mengikuti imam. Oke, makmum harus mengikuti imam. Nggak boleh ada makmum yang mengatur imam atau makmum mendahului gerakan imam. Itu nggak boleh. Kalau dalam hadis Nabi, Rasul marah itu orang yang mendahului gerakan imam padahal dia sebagai makmum. Nanti di hari akhir Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Keledai ya, keledai itu hewan paling bodoh seantero jagat raya ini. Jadi begitu hinanya orang yang mendahului gerakan imam. Oke, anak-anak sekalian. Nah, kemudian kita harus pahami siapa orang yang bisa jadi imam. Kalau kita sedang ngumpul-ngumpul, bingung siapa yang pantas menjadi imam. Ada beberapa standar. Anda boleh lihat di buku paket ya, di halaman 58. Halaman 58 di buku paket kita, itu ada ketentuan untuk menjadi imam. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Jadi di antara kamu, ada beberapa orang yang mau sholat berjamaah, siapa yang paling banyak hafal Quran? Dialah yang paling pantas. Yang kedua, orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Paling fasihnya siapa? Di antara orang-orang ini, siapa yang paling fasih dalam membaca Al-Quran? Yang ketiga, harus orang laki-laki yang balik. Jadi kalau ada laki-laki yang balik, dilihat dari usianya, yang paling tua usianya, dia yang paling pantas. Pak, dia adalah orang yang baca Qurannya bagus. Si A, si B juga baca Qurannya bagus, si C juga bagus, bacanya sama-sama bagus nih, sama-sama fasih. Lihat hafalan Qurannya. Si A hafalannya 30 juz, si B 30 juz, si C 30 juz juga, sama-sama nih 30 juz. Siapa? Lihat usianya. Siapa yang paling tua di antara mereka? Oke, kemudian ada yang keempat. Pak, sama semua Pak, ternyata A, B, C semua sama. Sama-sama fasih baca Quran, sama-sama hafal Al-Qurannya dengan jumlah yang sama, kemudian usianya pun sama. Siapa yang dilihat? Yang keempat, orang yang paling disukai oleh jamaah yang lainnya. Nah, lihat siapa orang yang paling disukai oleh jamaah lain. Siapa yang paling banyak menyuruh dia untuk menjadi imam, maka dialah yang paling berhak untuk jadi imam. Supaya apa? Karena sang imam itu harus paham juga kondisi makmum. Jadi imam nggak boleh suruh-suruh sendiri. Ada makmum yang punya kesibukan sehingga dia kalau sholat tuh nggak mau lama-lama. Dia bingung ninggalin tokonya misalkan, nggak ada yang jaga, nanti kemalingan, nanti ini, nanti itu, bla 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 bla, macam lah alasannya ya kan. Setiap makmum itu pasti punya pikiran, pasti punya beban. Jadi imam harus mengerti kondisi makmum. Dia punya makmum orang tua, dia punya makmum anak-anak yang nggak tahan berdiri lama, macam-macam. Jadi imam harus paham. Jadi syarat yang terakhir adalah orang yang paling disenangi oleh makmum. Dialah yang paling pantas jadi imam ya. Nah, untuk jadi makmum siapa saja yang boleh? Semua orang boleh jadi makmum. Nggak ada syarat khusus. Oke, tidak ada syarat khusus untuk jadi makmum. Semua orang boleh jadi makmum asalkan dia sebagai seorang muslim. Non muslim enggak ya?
asalkan dia muslim, dia boleh jadi makmum karena dia mengikuti gerakan imam. Cuman sebagai makmum harus patuh terhadap gerakan imam, nggak boleh membangkang, kecuali kalau imam salah. Ada adabnya, ada ketentuannya. Kalau imam salah, maka makmum boleh mengingatkan. Anda boleh lihat di halaman 59 ya. Di halaman 59 dijelaskan ketentuan makmum untuk menegur atau mengganti imam. Yang pertama, jika imam lupa jumlah rakaat, maka makmum mengingatkan dengan cara mengucap subhanallah dengan suara keras. Makmum laki-laki mengucap subhanallah, mengingatkan bahwasanya oh imam berarti salah. Kalau makmum perempuan, misal nih jamaah laki-laki nggak ada yang negur ya, ikutan lupa semua mungkin. Jadi makmum perempuan menegur dengan menepukkan tangannya. Seperti ini, menepuk punggung tangan, bukan telapak tangan ya, bukan seperti memberi aplaus, tapi menepuk punggung tangan. Sekali nggak dengar, boleh berulang. Nah, itu ya, itu cara makmum perempuan untuk mengingatkan imam kalau imam salah dalam jumlah rakaat atau rukun yang lainnya. Nah, kemudian jika imam lupa bacaan sholat, maka makmum boleh menyambungkan bacaannya. Nah, makmum boleh menyambungkan bacaan imam. Misal baca Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Misal ya, surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Habis itu dia lupa apa. Maka makmum yang di belakang menyambungkan bacaan itu untuk mengingatkan imam. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk mengganti imam. Kalau seandainya imam batal sholatnya, kita sudah belajar ya ketentuan yang membatalkan sholat ya, buang angin, kemudian juga terdesak oleh buang hajat, makan dan minum dan sebagainya. Imam misalkan dalam kondisi terpaksa batal sholatnya, maka posisinya harus digantikan oleh makmum. Siapa makmum yang menggantikan? Makmum yang menggantikan adalah makmum yang paling pas posisinya di belakang imam, di saf pertama. Tuh, makanya orang yang ngambil saf pertama sebagai makmum, kemudian pas di belakang imam, itu harus orang yang paling ngerti juga. Istilahnya itu sebagai asisten imam. Jadi kalau imam suatu saat bermasalah, dialah yang akan menggantikan posisi imam. Nah, itu harus kita pahami. Jadi jangan sembarangan mau ambil posisi kalau mau sholat berjamaah ya. Oke, itu. Kemudian anak-anak sekalian, untuk masalah sholat jamaah ini ada satu hal lagi yang penting, yaitu masbuk. Masbuk itu artinya terlambat ikut jamaah. Jamaah udah berjalan 1 rakaat, 2 rakaat, kita baru masuk. Makmum masbuk namanya. Makmum masbuk itu harus memahami adab juga. Adab yang pertama untuk makmum yang masbuk, itu Anda bisa lihat di halaman 60. Makmum masbuk itu ketika dia datang, maka dia harus segera ikut gerakan imam dengan didahului oleh takbiratul ihram. Ingat ya Anda sekalian, takbiratul ihram itu adalah rukun, takbir yang pertama. Jadi imam sedang sujud, tetap Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru ikut langsung sujud. Nah gitu, ikut gerakan imam, bukan nunggu-nunggu, itu adabnya salah. Nunggu berdiri, imam masih sujud, imam duduk antara 2 sujud, dia nunggu berdiri. Itu bukan adab yang benar. Adab yang benar adalah ketika dia sampai ke tempat sholatnya, sampai di posisinya, maka dia harus ikuti gerakan imam yang ada. Kemudian setelah imam selesai salam, dia menyempurnakan yang kurang. Kurang 1 rakaat, maka sempurnakan 1 rakaat. Kurang 2 rakaat, maka sempurnakanlah 2 rakaat. Begitu ya Nanda ya. Itu untuk sholat jamaah. Untuk sholat munfarid. Sholat munfarid itu artinya sholat sendiri. Kalau Anda yang laki-laki terpaksa sholat di rumah, atau yang perempuan memang biasa sholat di rumah, alhamdulillah, nggak masalah. Sholat sendirian itu sholat yang biasa kita lakukan sendiri. Bapak rasa sudah paham kalau sholat sendiri dengan cara yang sudah diajarkan terlebih dahulu. Kemarin juga di pertemuan yang telah lalu kita sudah belajar tentang gerakan-gerakan sholat. Kita sudah belajar bacaan-bacaan sholat. Kalau dia sholat sendiri, gerakannya dipantau sendiri, diatur sendiri, kemudian bacaannya juga diukur sendiri, sesanggupnya sampai di mana bacaan sholatnya. Itu ya Anda sekalian ya. Nah kemudian dalam sholat munfarid yang sendirian atau sholat jamaah yang beramai-ramai, Anda harus pahami betul rukun-rukun sholatnya, jangan sampai tertinggal.
Kenapa? Karena rukun sholat itu kalau ada satu saja yang tertinggal, maka sholatnya jadi nggak sah. Sia-sia kan? Capek-capek sampai begini-begini, bolak-balik, tapi nggak sah. Tidak dinilai di mata Allah, rugi kitanya kan? Maka oleh karena itu, perhatikan rukun-rukun sholat. Yang pertemuan kita 2 minggu yang lalu ya Nanda ya. Nah, rukun-rukun sholat coba diperhatikan baik-baik. Jangan sampai mau kita sholat sendirian atau sholat munfarid ataupun jamaah ramai-ramai, perhatikanlah rukun sholatnya. Insya Allah ibadah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, sholat ini adalah ibadah yang paling pertama dihisab di yaumil akhir nanti. Jadi pertama kali dihitung amalan kita, yang pertama dihitung sholatnya dulu. Kamu sholat berapa kali dalam seumur hidupmu? Berapa kali kamu nggak sholat? Berapa kali kamu sholatnya main-main? Berapa kali kamu sholat tapi sholatmu nggak sah? Itu duluan yang dihitung. Jadi kalau yang dihitung yang pertama itu bagus, insya Allah amalan-amalan lainnya akan ikut bagus. Harapannya begitu ya Nanda ya. Jadi baguskan sholat, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib. Kalau dapat dilaksanakan juga yang sunnah-sunnahnya. Yang wajib jangan sampai lagi tertinggal. Itu akan menjadi tabungan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, dan mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah, untuk beribadah sholat 5 waktu sehari semalam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.